Kata beliau, kullu ummati mu'afa. Semua umatku insyaallah bisa dimaafkan. Semua pelaku maksiat dari umatku insyaallah bisa mendapatkan ampunan. Illal mujahirin, kecuali yang pamer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih bisa mengerjakan ibadah maghrib dengan khusyuk, tenang, dan kita berharap amal ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatil kiram, a'azallahu wa yakum. Tak terasa 25 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, tamu agung yang kita nanti-nantikan. Tak henti-hentinya saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan seperti tamu biasa. Jangan sampai Ramadan tidak kita beri haknya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan bertemu Ramadan lagi. Tidak semua orang, ya, Allah berikan keleluasaan atau kesempatan untuk beribadah di Ramadan. Tidak semuanya. Maka ikhwatul iman azalaikum, doa dan doa. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan doa ini Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan bukan saja menyampaikan kita atau bertemu dengan Ramadan, tapi juga Allah memudahkan kita beramal di bulan tersebut. Ketika Allah memberikan taufik atau petunjuk menguatkan seseorang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, maka itu pertanda yang baik. Berarti Allah bisa menerima amal ibadahnya, karena diarahkan untuk terus beramal, ya. Dan ikhwatul iman azalaikum, banyak diantara kita persiapannya paling itu kan ya saat ya puasa sunnah lah, sekali dua kali, baca Qurannya diperbanyak gitu. Ada hal lain yang memang itu teoritis gitu, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan fisik, mental. Tapi ada hal lain yang memang kembali ke diri kita masing-masing, yaitu bagaimana kita memaknai Ramadan. Apakah kita memaknai itu hanya sebagai momen frekuensi ibadah kita nambah, udah sampai di situ, atau momen di mana kita
itu semakin dekat dengan Sang Khalik Azza wa Jalla. Momen di mana kita itu melakukan sebuah taubatan nasuha. Momen di mana kita memperbaiki diri dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini semua kembali ke kita. Kalau kita memaknai dengan dalam apa itu bulan Ramadan, pasti kita nggak akan menyepelekan, nggak menganggap Ramadan itu sekedar momen tahunan, event beribadah, nggak cuman itu. Ya minimal itu memang, tapi nggak cuman itu sebenarnya. Ada sebuah rasa syukur kita kepada Allah masih diketemukan lagi dengan Ramadan. Itu harus muncul di situ. Nah, besok insyaallah Ustaz Heru ya akan membahas tentang Sya'ban, bulan Sya'ban. Ya, di mana ini bulan yang banyak orang lalai. Kenapa banyak orang lalai? Bulan Sya'ban kan bukan bulan suci, bukan bulan hurum atau bulan yang disakralkan, yang dimuliakan oleh Allah. Kan ada bulan Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, yang 4 bulan itu loh. Bulan Ramadan orang sudah tahu, sudah ma'ruf, sudah maklum gitu ya. Tapi kalau Sya'ban terkesan biasa, sehingga banyak orang yang lalai. Padahal bulan Sya'ban ini momen para malaikat melakukan laporan tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah kita. Makanya beberapa sahabat berkomentar, ya Rasulullah, saya melihat Anda ini kok banyak puasa sunnah di Sya'ban. Yang satunya ngomong banyak baca mau mengulang-ulang hafalan Quran, yang satu banyak ini. Kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu bulan di mana turfaul a'mal, amalan-amalan dilaporkan yang setahun kemarin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lebih nyaman, lebih suka ketika amalan saya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Maka layaknya kita sebagai umatnya pun nggak boleh lalai di bulan ini ya. Jadi mari kita optimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian khuluqul mu'min, akhlak seorang yang beriman. Kita masuk ke akhlak yang nomor 6, yaitu as-sitru, atau menutup aib saudara, menutup aib saudara sesama muslim. Kesalahan atau aib saudara sesama muslim. Yang dimaksud di sini adalah menutup sebuah kejelekan yang tersingkap karena secara umum terlihat baik. Namanya manusia ya pasti berbuat khilaf lah ya, salah. Nah, pas kita tahu ya kita tutup aibnya. Kalau memang mau nasihatin itu lebih bagus. Jangan kayak zaman now ya, melihat ada orang bikin kesalahan direkam langsung diposting. Wih, orang apaan nih? Kita belum tahu dia kenapa sampai melakukan hal itu. Jadi as-sitru di sini taghtiyatul aib, menutup aib orang lain, maksudnya aib saudara kita. Wajtinab tatabu' auratil muslimin, dan menjauhi potensi-potensi mencari kesalahan orang lain. Kan ada ya orang yang kerjanya tuh kepo banget, saking keponya pengen tahu bobroknya nih orang di rumah kayak apa, bobroknya nih orang di tempat kerjaan kayak apa. Hanya kepengen tahu keburukannya doang. Pas dikasih tahu kebaikannya nggak mau tahu, tapi hanya kepengen tahu. Ini namanya tatabbu' auratil muslimin, ya. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ini kalau disadarkan dengan peribahasa gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan, dia nggak bakal nerima. Karena ada karakter buruk atau busuk dalam jiwanya, itu suka banget ngelihat atau paham kesalahan orang. Ini
perwatakannya nggak baik. Ya. Keponya kita tuh harus bener ya, jangan sampai kita keponya tuh kebablasan. Ya. Saking kebablasannya kadang-kadang nih misalnya ada anak-anak nih, wih, kamu lagi ngapain nak? Lagi main. Bapakmu kalau di rumah ngapain aja tuh? Bapakmu kalau di rumah ngajinya pakai apa? Pakai tartili atau sudah Al-Quran? Bapakmu sholat. Jadi ditanya, namanya anak kecil kan asal jawab. Ibumu masak nggak sih di rumah atau beli terus? Itu termasuk tatabu auratil muslimin. Nggak boleh kita membuka rahasia rumah tangga tanpa tujuan loh ya, nggak boleh. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu suka menutup aib hambanya. Dan ini sudah pernah dibahas sedikit ya, sekilas saat kita mengangkat tema Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna, saat kita masuk ke sifat as-sittir yang Maha menutup aib hambanya. Di situ kita bahas sedikit tentang bagaimana karakter seorang muslim as-sitru, yaitu menutup aib saudaranya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Jadi sekali lagi yang ditutup itu sebuah aib, sebuah kesalahan, sebuah kejelekan yang memang tidak pernah nampak pada diri orang tersebut, atau ya mungkin pernah sekali dua kali, sudah lama nggak nampak terus nampak lagi. Nah saat itu kita bisa menyembunyikannya, tapi bukan pelaku yang terus-terusan melakukan hal itu. Itu nggak perlu ditutup, nggak perlu disembunyikan. Bahkan kita kalau perlu ngasih tahu orang lain, awas tuh ya, ini orang tangannya panjang, nanti kalau duduk sebelah kamu biasanya dompet kamu pindah ke tasnya dia dan kamu nggak kerasa. Nah yang kayak gini bukan membongkar aib orang, karena memang sudah banyak korban. Aib yang di sini adalah sesuatu yang nampak, yang memang tidak pernah dia lakukan, kemudian melakukan itu dan Anda lihat. Ma'asyiral muslimin, a'azallaikum, fal fadihatu fi haqqi hadzal 'abd hasanah li'annaha tu'iduhu ila tariqit ta'ah. Karena barangkali ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan yang memalukan, sebuah dosa besar, terkadang karena dosa besar itu dia malah bertobat dengan benar-benar taubat. Sudah benar-benar taubat dan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan waktu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibawa kehadiran beliau seorang pencuri. Falamma udkhila alaihi qal, ketika dihadapkan dengan sang khalifatul muslimin saat itu, si pencuri ini, orang tersebut, pengawal bilang sama Umar, ya Amirul Mukminin, innaha awwalu marrah. Jadi si pencuri ini ngakunya ini pertama kalinya saya mencuri. Usduk nih, percayalah, aku nggak bohong. Kemudian si pengawal tadi atau penjaganya atau penjagalnya bilang, innahal marrah al-'ishrun, enggak, ini ke-20 kalinya. Nah, kemudian innallaha la yafdhahu 'abdahu fi awwali marrah. Ya, kemudian sang Umar mengatakan bahwasanya Allah tidak akan membongkar aib kesalahan seseorang kalau memang itu baru pertama kali. Ya, jadi dari dua pengakuan tadi lebih benar pengakuan yang kedua yang mengatakan itu yang kali ke-20. Ya. Wallahu jalla sya'nu sittirun yuhibbu sitra. Karena Allah itu sitir, sang maha menutup aib dan kesalahan hambanya. Dan Allah mencintai karakter ini, yang gak suka mengumbar kesalahan orang lain, keburukan, kejelekan orang lain.
wa min jamili sitrihi wa 'azimi karamih. Ikhwatul iman a'azallahikum, dan nanti salah satu bentuk Allah itu sitir di yaumil qiyamah, di mana orang disidang satu persatu di hadapan banyak manusia. Ya, saat itu ya, di yaumil qiyamah, innallaha yudni minhul mu'min, Allah mendekatkan seorang mukmin. Fayad'u alaihi kanafahu, kemudian Allah menutupinya, ya, menutupi mukmin tadi dari pandangan banyak orang. Wa yasturuhu minan nas, menutupinya dari pandangan manusia. Fayaqul, sudah tertutup nih, persidangannya ditutup sama Allah. Jadi subhanallah, kelak di yaumul qiyamah ada persidangan yang sama Allah ditutup. Siapa ustadz yang ditutup? Ya Allah alam. Nanti sesuai kehendak Allah ditutup. Siapapun gak bakal tahu, hanya Allah sama orang ini doang. Kemudian kata Rasulullah SAW, dilanjutkan ya, beliau mengisahkan, ata'arifu dzamba kadza, ata'arifu dzamba kadza. Kemudian Allah menanyakan ke orang yang lagi disidang nih, dalam sidang tertutup, kamu masih ingat kamu melakukan kesalahan ini? Ingat ya Allah. Kamu masih ingat dosa yang ini sama orang ini? Kamu masih ingat? Disebutin satu persatu sama Allah. Sampai orang tadi hanya menyangka, waduh binasa aku ini. Ya. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi fara'a fi nafsihi annahu qad halak. Nah, ketika dia sudah kayak merasa, ya Allah ini aku sudah bakal binasa nih. Dosa-dosanya ditanyakan satu persatu. Kemudian Allah mengatakan lagi kepada orang tadi, ya abdi, hai hambaku, inni lam asturha alaika fid dunya illa wa ana uridu an aghfiraha lakal yawm. Dulu di dunia orang enggak bakal tahu kan kamu melakukan dosa ini, orang enggak pada tahu kan? Nah, hari ini aku ampuni semua dosa-dosa itu. Subhanallah, Bapak Ibu, siapa yang enggak suka diperlakukan seperti ini? Siapa yang enggak suka diperlakukan seperti ini? Semuanya kepengin disidang sama Allah, ditutup persidangannya. Yang tadinya satu persatu dilihat, ditonton sama orang. Oh itu orang ini, oh itu orang ini. Semua disidang. Jangankan ribuan mata, itu ratusan juta orang melihatnya. Tapi subhanallah, ada beberapa persen yang memang Allah tutup. Dan inilah menjadi hari yang paling berbahagia bagi orang itu di sepanjang fase kehidupannya. Dan ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kasih sayang Allah kelak di yaumul qiyamah menutup kita. Fayu'ta kitab hasanatihi, ya, kemudian maka diberikan buku catatan baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tadi bisa mendapatkan kemuliaan itu? Kan ada sebabnya. Apa karena banyaknya sholat malam, puasa? Ternyata karena dia mampu, ya, menutup mulut baik-baik, rapat-rapat tentang aib saudaranya, tentang kejelekan saudaranya. Ya. Karena ikhwatul iman azalaikum, ketika kita mampu menahan itu semua dan memang kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Allah akan balas seperti itu kelak di yaumul qiyamah. Ingat, ini bagi orang-orang yang memang selalu nampak baik, yang memang orang-orang yang memang tidak dikenal melakukan kefasikan, yang terus-menerus melakukan dosa besar. Nah, ya. Kalau memang sudah dikenal seperti itu, ya itu bukan menutup aib, ya, malah melindungi penjahat bisa jadi, ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu waikum. Sama kayak ada koruptor malah disembunyikan, dilindungi, itu sama aja perbuatan terlaknat, ya. Kalau orang salah ya dihukum, diadili, ya. Wa innallaha iza satara 'ala 'abdihi 'aurataha fid dunya fahuwa aqram min an yakshifaha fil akhirah. Ya, kalau memang ada sebuah aurat, ada sebuah aib yang Allah sudah tutup di dunia, maka Allah sungguh maha mulia untuk membuka aib itu di akhirat. Allah nggak butuh, Allah tutup itu semuanya.
La satarallahu ala abdin fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada seseorang yang Allah tutupi dosa-dosanya di dunia kecuali nanti di akhirat juga Allah akan lakukan kayak tadi, persidangan tertutup. Dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Makanya salah satu doa kita Bapak Ibu, ya Allah jadikanlah hari yang paling berbahagia sepanjang hayatku, sepanjang fase kehidupanku adalah hari di mana aku bertemu denganmu ya Allah. Ya ini, dapat ampunan, langsung diputihkan, jalan tol masuk surga. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Maka dari itu jangan menyepelekan ya, dan jangan merasa menyesal ya. Itu orang ya sekarang udah jadi terkenal ya. Dulu aku tahu aibnya seperti apa. Ya sudah, diam saja. Kalau memang nggak ada keperluan untuk membongkar aib itu ya sudah, nggak perlu. Contohnya keperluan terjadi sebuah kasus, terjadi apa itu ya. Maka wajib bagi seluruh muslim an yastura zallata ikhwanihi, menutup aib atau kesalahan ya atau kekeliruan saudara-saudaranya. Wa yughatti uyub man inkashafa amamahu sitrahu fala yahillu li muslim ay ya'khudha saqtah li akhihi tariqan ya. Jadi kita diperintahkan menutup aib orang lain, apalagi kalau kita sengaja menguntit, mencari-cari kesalahan orang. Ini orang udah kelihatan nggak ada salahnya, tapi saking penasarannya, saking kepengen dicari itu kesalahan orang. Yang seperti ini ngeri Bapak Ibu. Apa ngerinya? Ya Allah ya Rabbi, kelak di yaumul qiyamah Allah buka semuanya. Yang tadinya tertutup rahasia akhirnya menjadi terbuka karena dia hobinya di dunia suka membuka aib orang lain. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Ya. Dalam sebuah hadis, ya ini ketika Rasulullah SAW mencela ucapan pelaku maksiat yang membuka aibnya sendiri, ya. Kata beliau, kullu ummati mu'afa. Semua umatku insyaallah bisa dimaafkan. Semua pelaku maksiat dari umatku insyaallah bisa mendapatkan ampunan. Illal mujahirin, kecuali, ada kecualinya Pak, kecuali yang pamer. Apa? Mau menunjukkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Misal dia pernah melakukan sebuah kemaksiatan di masa lalu, nggak ada orang tahu. Dia nggak ada orang tahu, tiba-tiba dia cerita atau memposting di story statusnya dia di media sosial milik dia, dulu aku pernah gini, pernah gini. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Yang kedua, contoh yang kedua mujahirin ya, adalah dia melakukan kemaksiatan tapi dipamerkan. Namanya fitrahnya manusia ketika melakukan sebuah kesalahan itu kan kepenginnya tertutup, jangan ketahuan banyak orang gitu ya, jangan kelihatan mata orang. Tapi kalau mujahirin kepengen dilihat orang dia melakukan maksiat. Sekarang melakukan maksiat nggak perlu di tengah jalan supaya dilihat orang, dia live kan perbuatannya dia, semua orang bisa ngelihat kan, live Facebook, live Instagram, jadikan status WA, bisa kelihatan aibnya dia. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Wa inna minal mujaharah an ya'mal rajulu bil lail. Ini sampai Nabi mendetailkan yang dimaksud mujaharah dengan maksiat apa. Contohnya kata Nabi, ada orang bermaksiat di malam hari, kemudian Allah tutup kesalahannya, aibnya. Besok paginya dia bangun ketemu teman cerita, aku semalam melakukan ini, itu dan ini. Kata Rasulullah SAW, sudah waktu dia tidur sudah ditutup aibnya sama Allah, ya. Malah dia sendiri yang mempermalukan diri sendiri. Wa yakshifu sutrallah, seolah dia itu menyobek
kain yang menutup aibnya. Ini seperti peribahasa di mana Allah menutupnya dengan kain. Maksudnya apa? Allah sudah tutup kesalahannya supaya nggak ketahuan orang, supaya dia segera bertobat gitu loh. Ini malah cerita sama temen. Dia seolah sudah menyobek kain tadi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu, dan ini perbuatan tercela. Pamer dosa itu nggak baik. Ya. Pamer dosa, ya, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa dosa di masa lalu kita nggak perlu diceritakan, kita nggak perlu menceritakan ke orang-orang terdekat kita, nggak perlu. Kalau memang nggak ada sebuah hajat keperluan yang sangat mendesak, tidak perlu. Yang lalu sudah Allah tutup, sih sudah. Ya. Ma'asyiral muslimin, a'azzalaikum. Rasulullah juga mencela seseorang yang mempermalukan saudaranya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mencemarkan nama baik, ya, atau mencoreng nama baik, kehormatan seorang muslim baik dengan lisan maupun sekarang nggak cuma dengan lisan, ya, dengan status saja udah hancur ya nama baik orang. Itu disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 19. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a, orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersiar. Jadi perbuatan keji yang harusnya ditutup karena memalukan, ini malah disiarkan, di-live-kan. Ya. Ini berbahayanya lagi apa? Bisa menjadi langkah normalisasi perbuatan keji. Normalisasi judi online misalnya. Dengan slot game. Enggak kok, ini cuma permainan, cuman memang ada uangnya, ada saldonya, dipakai kayak semacam permainan gitu. Seolah menormalisasi itu perbuatan nggak masalah. Padahal itu jelas nggak boleh, haram. Menormalisasi membuka aurat di depan umum, menormalisasi ngomong kotor, ya enggak? Sekarang banyak orang latah, bentar-bentar ngomong kaki 4, kasar dan keji, dan bentuk-bentuk omongan lain. Seolah itu sudah menjadi hal yang lazim di zaman now. Ini namanya menormalisasi. Mungkin dia nggak melakukan, tapi dia anggap, dia nggak ngomong ini perbuatan baik, dia nggak ngomong ini perbuatan nggak masalah kok, aman-aman aja. Dia nggak ngomong seperti itu, tapi tindak tanduknya itu mengarah ke sana. Sama aja. Nggak boleh kita menormalisasi sesuatu yang memang itu pelanggaran, maksiat, ya nggak bisa. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, wa man satara musla. Kemudian ada hadis panjang dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang mampu menutup aib dan kesalahan saudaranya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang bisa menghilangkan satu kesulitan orang lain. Mungkin kita punya teman, punya saudara lagi mengalami banyak kesulitan. Mungkin kita nggak bisa bantu semua problemnya, semua masalahnya, semua kesulitannya, tapi kita bisa menghilangkan, meringankan satu kesulitannya atau problematikanya, ya, di dunia. Kata Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kelak di yaumil qiyamah, balasan yang dia dapat adalah Allah akan meringankan bebannya atau kegalauan hatinya, ya, atau musibahnya di yaumil qiyamah. Allah akan ringankan satu. Jadi Bapak Ibu, kita care sama orang, kita membantu orang, ya. Kalaupun orang tersebut nggak bisa bantu kita, atau anaknya nanti nggak bisa bantu kita, nggak masalah. Bantuan kita tetap ada harganya di hadapan Allah. Bantuan kita ke orang lain itu nggak sia-sia. Orang yang dibantu udah lupa sama kita,
Tapi Allah nggak pernah lupa dengan amalan kita. Semua tercatat rapih. Di hari kiamat kita sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teman yang bisa menolong kita, tidak ada siapapun yang bisa menolong kita. Bahkan Nabi pun ketika meminta syafaat untuk kita, memintakan syafaat untuk kita, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hafal ayatnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang berani ngasih syafaat di yaumul qiyamah? Illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Di dunia kasus korupsi apa dibayar bisa ketutup, kasus pembunuhan bisa bebas, kasus apa bisa. Tapi kelak di yaumul qiyamah, ikhwatil iman azalaikum, tidak ada pengacara yang bisa kita bayar. Tidak ada yang akan membela kita. Anak kita nggak akan, istri kita nggak ada yang bela kita. Yang akan membela kita cuman amal ibadah kita. Ya, wabil khusus baca Al-Quran dan puasa. Kemudian dilanjutkan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan, meringankan orang yang sedang mengalami kesusahan, nanti Allah juga akan ringankan dia di dunia dan di akhirat. Misalnya dia sedang mendapati kesulitan apa, nanti Allah kasih jalan keluar dengan cepat dan dengan cara yang terbaik dan termudah, baik ketika dia kesulitan di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Ya, beramalnya di dunia balasannya double, di dunia dapat, di akhirat dapat. Ketika kita meringankan kesulitan orang lain. Ma'asyiral muslimin a'azalaikum. Jadi misalnya ada teman ngutang sama kita, bayar. Kapan waktu dia ngutang lagi, bayar lagi, beres, nggak ada masalah. Tapi suatu ketika dia ngutang nggak bisa bayar. Ternyata setelah dirunut, diusut-usut, ternyata memang dia sedang mengalami musibah. Ya bang, yang bahkan dia juga harus mengurus keluarganya yang kena musibah juga. Sebagai pemilik hutang tadi, piutang tadi, dia diberi pilihan tetap menagih sampai dia mampu membayar atau mengikhlaskannya. Ketika dia memberi tempo yang lebih panjang pun itu tetap sebuah amal soleh, karena tidak menagih saat jatuh tempo, karena tahu kondisinya. Apalagi kalau memaafkan, sudahlah, wis nggak usah bayar, saya udah ikhlaskan. Ya, semoga musibah yang menimpamu dan keluargamu cepat ya terangkat. Yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini akan mudah mendapatkan pertolongan Allah, akan mudah mendapatkan solusi dari setiap problematika kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah merasa bantu orang, nanti orangnya juga nggak bantu kita. Bantu orang, nanti orangnya juga nggak tahu terima kasih. Jangan seperti itu. Ketika kita bantu orang, meringankan kesulitan orang lain, harapan kita nanti di hari kiamat saat nggak ada yang nolong kita, Allah nolong kita. Harapan kita saat kita mendapatkan kesulitan di dunia, Allah meringankan beban-beban kita. Sudah. Jangan berharap ke manusia, bakar sakit hati, Pak. Jangan terlalu berharap ke manusia. Jangankan manusia, kita berharap ke pasangan kita yang sah, terlalu berlebihan pun akan mengecewakan kita. Dengan ekspektasi yang ini, jangan terlalu. Ya, karena ini sudah menjadi rumus. Terlalu berharap kepada manusia akan mengecewakan. Sehingga gantungkanlah harapan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib atau kesalahan seorang muslim, nanti Allah juga akan tutupi aibnya, kesalahannya di dunia dan di akhirat. Bayangkan, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi.
Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan, inayah kepada orang-orang yang terus memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, pertolongan, perhatian, bantuan yang kita berikan ke orang lain tidak akan sia-sia selama kita melakukannya lillahi ta'ala. Kalau kita melakukannya untuk kebutuhan konten, mungkin nggak dapat pahala, mungkin gitu ya. Kalau kita melakukannya untuk kebutuhan sekedar iseng-iseng, bisa jadi kita nggak dapat pahala 100%. Tapi kalau kita membantu, ya, meringankan, ya, saudara kita yang sedang ditimpa musibah atau yang sedang membutuhkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya ikhlas karena Allah. Oh, ini jangan tanya, ini dapat pahala yang luar biasa. Begitu banyak ya dalil dan ayat yang menunjukkan peringatan keras serta ancaman ya bagi siapapun yang suka mencari-cari atau menyiarkan ya aib kesalahan orang lain. Kemudian ikhwatul iman azalaikum, kita lanjutkan. Begitu juga tidak boleh bagi seorang muslim menjelek-jelekan, merendahkan, menghina muslim lain di hadapannya atau enggak di hadapan orang tadi, karena orang tersebut telah melakukan sebuah kesalahan. Contoh katakan mencuri. Pencuri, ngapain kamu sholat ke sini? Atau nggak ada orangnya, dikasih tahu ke orang-orang yang bahkan mungkin nggak kenal sama dia. Kamu ingat-ingat ya wajah ini wajah orang pencuri. Jadi tujuannya apa? Merendahkan, menghina. Yang mana pencuri itu sudah dihukum, sudah mendapatkan hukumannya. Nggak boleh menghina seseorang atas sebuah kesalahan yang mana orang tersebut sudah mendapatkan hukuman atas kesalahan yang telah dia lakukan. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihina, ya, tidak boleh dibuli, tidak boleh disindir-sindir. Fa inna fathahu amama ba'dhin nas, ya, karena itu sama saja kita mempermalukan orang tadi, ya, menghina orang tadi. Bahkan walau kana qad hudda fi dzambin aw dzunub asyaratil marrat, ya. Dari ini cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Bukhari. Waktu itu ada orang yang sudah ketahuan mabok gitu ya. Akhirnya didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan petugasnya untuk memberikan hukuman. Ya, saat diberi hukuman ada yang mukul pakai tangan, ada yang ikut-ikutan gitu, terseret keadaan. Kemudian ada orang yang berkomentar sambil ngelihat si orang ini yang habis dihukum tadi, si pemabok tadi yang habis dihukum. Ahzakallah, artinya semoga Allah menghinakanmu. Langsung Nabi memotong ucapannya, la taqulu hakadha, kamu nggak boleh ngomong kayak gini. La tu'inu alaihi syaitan, kamu malah jadi penolong setan terhadap dirinya. Maksudnya apa? Orang udah salah kau hina, kau doakan dengan doa-doa yang jelek. Ya, kamu sama saja memberi jalan lebar buat setan untuk semakin ngontrol dia. Ya, harusnya gimana? Harusnya kita pegang tangannya, kita arahkan ke arah yang lebih baik lagi, kita nasehatin. Gitu. Bukan malah tadi berlomba-lomba untuk menghina dan memberi hukuman, padahal yang mereka nggak berhak menghukum kecuali pihak yang berwajib saja. Ma'asyiral muslimin, a'azzalaikum. Nah, ini bukti betapa luar biasanya Islam memuliakan manusia. Ya. Bahkan orang yang sudah terbukti bersalah,
ya, sudah dihukum atas kesalahannya pun tidak boleh dihina, tidak boleh disindir, tidak boleh direndahkan, tidak boleh disindir dengan kesalahan yang tadi yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum, termasuk juga dalam hal memandikan jenazah. Ini yang memandikan jenazah itu nggak boleh menceritakan hal-hal yang mungkin dia lihat aneh di jasad jenazah tersebut. Saya tadi waktu memandikan kok kayaknya jenazahnya ada buntutnya loh, gitu misalnya. Ada buntutnya loh, gitu. Nggak boleh. Sudah diem, nggak boleh ceritakan ke siapapun. Kecuali memang keluarga bertanya, tadi gimana kondisi jenazah almarhum apa gitu. Karena mungkin dari keluarga banyak yang nggak bisa misalnya memandikan, boleh gitu. Tapi kalau nggak ditanya, sudah diem, sudah. Dan nggak perlu cerita ke teman dekatnya atau ke siapapun, nggak boleh, udah diem. Man ghassala mayitan fakatam faghfarallahu lahu 40 marrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, dan ini dikatakan hadisnya sepadan dengan riwayat sahih, barang siapa yang memandikan jenazah atau mayat fakatam, kemudian dia ya diam aja, dia nggak membongkar aib mayat tadi, nggak membongkar apapun lah ya, ghafarallahu lahu 40 marrah, Allah ampuni dia 40 kali. Bayangkan 40 kali ya, dia jadi sampai perkara jenazah dia udah mati, ya enggak, udah mati. Kalaupun dibicarakan sama orang yang masih hidup, dia kan nggak tahu gitu maksudnya. Tapi Islam masih menjaga kehormatan, karena sekali lagi dari awal Islam itu mendidik kita untuk menjaga kehormatan orang lain, menjaga kehormatan saudara kita, bukan malah merobek atau membongkar atau mempermalukan. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ya, man ibtuliya bi syai'in min hadhihi al-qadhurat falyastatir bi sitrillahi alaihi. Ketika seseorang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia gampang tergoda melakukan sebuah perbuatan keji, kemungkaran, kemaksiatan besar, kata beliau, falyastatir bisitrillah, maka tutuplah, rahasiakanlah. Ya, maksudnya jangan cuma merahasiakan, ya segera bertobat gitu loh. Nah, falyastatir bisitrillah, maka tutupilah dirimu dengan tirainya Allah. Maksudnya apa? Ya minta penjagaan dari Allah, minta waktu untuk minta dikuatkan untuk bertaubat, memperbaiki diri gitu. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Maka dari itu pun ketika kita buang hajat kecil maupun hajat besar, itu sebisa mungkin di tempat yang tertutup dari pandangan orang lain. Ya. Itu arahan dan adab Islami dalam qadaul hajah, ya. Baik, ikhwatul iman, a'azalaikum, itu yang bisa kami sampaikan tentang menutup aib atau kesalahan teman, orang lain atau orang yang kita kenal, ya. Imam Nawawi rahimahullah, ya, mengatakan atau memberikan penjelasan bahwasannya membicarakan aib seseorang hanya pada apa yang ia lakukan secara terang-terangan saja, dan orang lain diperingatkan untuk menjauhi interaksi dan urusan dengannya, baik dengan memutus hubungan, tidak berbicara dengannya, tidak mengunjunginya, atau tidak mengucapkan salam kepadanya, sehingga menimbulkan efek jera kepadanya. Nah, ini ada hal yang boleh. Contoh misalnya, ya, namanya orang punya banyak kesalahan, tapi yang dibongkar itu kesalahan yang memang udah sering kali dilakukan, dan kesalahan yang madorotnya itu
hampir semua orang kena. Maka dibongkar, dibicarakan ke teman-temannya supaya ada efek jerah buat orang ini, supaya nggak nipu lagi, atau nggak pura-pura pinjem pulsa tapi nggak ngembalikan gitu ya. Mas minta kuotanya, pinjem kuotanya ya, besok dikembalikan. Ternyata sudah banyak korbannya. Ya perbuatan ini saja yang diomongkan, nggak usah perbuatan-perbuatan yang lain. Nah itu Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i membolehkan seperti itu. Jadi dibedakan antara aib pribadi yang tidak membahayakan orang lain secara umum dengan kejahatan atau kemaksiatan publik yang dampaknya merugikan masyarakat luas dan memerlukan tindakan hukum ya jelasnya. Seperti kayak pencurian, penipuan, ini sudah nggak perlu ditutup ya, ini harus segera ditindak. Ikhwatul iman, a'azzallahu. Sedangkan Imam Ahmad juga berkata soal perkara menutup aib, tidak ada kehormatan dan ikatan hubungan bagi orang yang minum khamar dan melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan terbuka. Kalau sudah melakukan perbuatan keji itu terang-terangan, terbuka, atau bahkan di live kan, nggak perlu ditutup. Nah, wong dia sudah terang-terangan kok pamer. Hal yang seperti itu tidak perlu ditutup. Ini sama seperti penjelasan kami di awal ya. Jadi asitru, menutup aib atau kesalahan orang lain yang memang nampak dirinya itu selalu nampak baik dan hampir nggak pernah orang tahu dia melakukan sebuah perbuatan keji atau kemaksiatan. Namun kemudian di sebuah kesempatan kita melihat dia melakukan sebuah kemaksiatan. Di saat itu kita diuji, ya, ujiannya tadi apakah tetap menutup atau membongkar aib. Tapi kalau pelaku pencurian, pelaku apa ya, ini harus dilaporkan, bukan malah ditutup ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Karena menutup aib atau kesalahan orang-orang pelaku kejahatan ini malah memberikan mereka kesempatan lebih leluasa untuk memperbanyak kefasikannya atau kejahatannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk memiliki sifat as-sitru atau menutup aib dan kesalahan orang lain, dengan harapan kelak yaumul qiyamah saat kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup persidangan kita sehingga Allah menutup kita dari semua mata, ya, dan Allah memberikan ampunannya kepada kita. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.